sini. Ya, masuk. Ya, inilah lokasi UMKM DBD PPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Denny Channel. Kali ini saya mau kunjungi UMKM DBD PPSI Jaya. Di sini produksi cangkul, golok, tapi yang lebih pastinya nanti kita langsung ke lokasi ya. DPD PPSI ini memberdayakan UMKM atau mengembangkan UMKM ya, sehingga peguron-peguron itu nanti harus ber-UMKM ria. Saya sepakat ya, mendukung program pemerintah yaitu Bapak Wali Kota Cilegon ya. Nggak usah lama-lama, nggak usah bertele-tele, mari kita langsung ke lokasi. Oke, ikuti saya.
cuma sudah sore ini waktunya, udah pada istirahat ya. Kita langsung tanya-tanya aja tuh alat-alatnya tuh. Mesin selinting, mesin udahlah itulah ya. Kita langsung ke lokasi aja. Orangnya udah pada istirahat, udah sorean. Yuk. Ada nih empuknya, kita tanya-tanya produksi apa saja empuknya. Kang Riki. Oh. Tapi masih gagahan saya kan, gantengan saya. Oke. Saya mau nanya-nanya, langsung saja to the point. Di sini di DPD PPS ini UMKM-nya produksi apa saja? Ada banyak Pak, ada cangkul, golok, gong, tahu gung gitu buat kendang ya. gong, ada aksesoris industri itu ada grendel gembok, ada bracket hordeng, ada macam-macam lagi, banyak macam-macam lagi. Untuk lebih jelasnya biar nanti sambil ngobrol sambil lihat-lihat mesinnya seperti apa ya, karena orang yang lagi kerjanya pada istirahat tuh semua karena waktu udah sore ya. Langsung ke mesin yang pertama, ayo kita lihat. Sini dulu, ini buat apa ini? Kan? Ini box limbah. Box limbah. Lihat box limbahnya. Sisa-sisa cetakan semuanya ya, hasil dari produknya, nanti produknya kita jual. Sisa cetakannya, potongannya dikumpulin di sini. Oh, ini sisa-sisa untuk limbah ya. Kalau ini mesin? Ini buat mesin bubut. Untuk ngulik-ngulik banyak inilah produk. Keperluan mesin juga, part dari mesin juga. Ada perusahaan. Yang ini cetakan-cetakan ya Pak. Cetakan untuk bikin produknya macam-macam. Tinggal bongkar pasang aja nanti di mesinnya. Oke, jelas ya. DPD PPS ini keren ya. Selain melestarikan budaya pencak silat, juga sambil mengembangkan ekonominya, jadi mandiri ya. Ini mesin siring, Mbak. Siring. Jadi untuk motong bahan pertama kali, karena kita dapat bahan biasanya standar ukuran 120 kali 240, kita potong dulu biar nanti bisa diproses di mesin. Nah, yuk lanjut yang ini mumpung lagi pada istirahat ya. Nah, ini Mesin dilihatin mukanya kan? mesin ponnya ini, Pak. Ada 1 2 3 4, satu lagi tuh ada 5. Jadi mesin pon untuk nyetak produknya. Nanti bahan yang tadi udah dipotong di mesin siring dicetak di sini. Nah, ini produknya nih. Ini produknya nih. Ini apa namanya? Ini grendel gembok. Dia ditekuk lagi. Nah, buat cangkulan gembok. Ini buat gembok ya. Lanjut. Ke sini. Ini juga sama. Oh, sama Ya, ya. nyetak grendel gembok juga, sama itemnya juga. Ini Yang lebih besar. Ini dia buat nyetak bracket hordeng namanya. Jadi dia buat cantolan tiang hordeng itu. Nah, awalnya bentuknya kayak gini, tapi nanti ditekuk lagi, Pak. Tekuk lagi nanti buat gantungan tiang hordeng. Ini mesin untuk pencetakan grendel hordeng ya. Di sini di workshop atau di sekretariat DPD PPS ini produksi macam-macam, salah satunya yang tadi grendel ya. Belum seberapa, masih banyak. Nanti ayo. Pamer UMKM kalian. Ya. Kalau yang ini juga sama mesin pon, sama kayak yang lain buat nyetak-nyetak. Yang tadi kan cetakannya ada di sana, tinggal kita pasang mau produksi apa, taruh di mesin, tinggal cetak aja. Oh iya. Jadi mesinnya semuanya bisa buat produksi, tinggal pasang cetakan. Oh, sip. Yuk yang lain. Kalau ini yang dibungkus nih. Ya, ini mau ini apa ini sama ya. Ada yang lagi buat gagang golok tuh, belum sudah waktunya pulang, padahal suruh pulang itu. Ketua DPC Kecamatan Purwakarta Muslimin. Ini ahlinya pembuat golok ya. Perkenalkan. Ya. Ini bahan baku Gagang golok. dari kayu gernuk. Kayu gernuk. Itu yang bagus. Yang Cuma ngomong-ngomong golok saya belum jadi aja ya? Iya, belum.
Oh iya. Ini proses dulu, Pak. Oke, Sama siap. gulanya dulu lagi. Apa saya di nunggu yang terakhir dikasihnya ini ya? Gak bakalan lah minggu ini mungkin. Oke. Udah saya beresin. Ya wes. Baru bulognya Kiki juga belum beres. Belum. Coba lah nanti. Ya, wes ya. Ayo. Nah, ini salah satu Gong. produksi gongnya nih. Mantap, jadi kalau mau ngendang atau mencak silat itu lebih keren kan? Produksi gong juga. Kuncinya Ini per hari berapa produksi gong? Ini kan Tergantung biasanya kalau misalkan Dan ada lagi sini. bahan lagi banyak, sehari bisa jadi 1 set, Pak. Kalau bahannya lagi banyak, satu hari Kunci dong bisa ini 1 Kiki set. ya? Jadi gong ya. Ya, jadi kan ada 1 set itu ada gong 3, Nah. di sini 3. Oh iya ini nih. Ini sama gong panggang juga ya. Ya, Ini gong panggang juga. kumpul. Iya. Ini gong 3, ini 1, sama kecreknya nih 1. Gong panggang itu keren. Semuanya bahannya dari plat KS. Plat KS. Terima kasih KS Karikato Steel sudah mendukung program DPD PPSI. Ya, salah satu bentuk dukungan juga ini. Biasanya kan kalau gong itu kalau di Jawa Barat, di Tegal itu kan pakainya bahannya kuningan, ya ada macam-macam lah. Tapi karena Cilegon kan komoditasnya besi, Pak. Kita kota Cilegon itu terkenalnya kota baja. Jadi gimana caranya biar baja di Cilegon juga bisa dibikin untuk produk-produk kerajinan tradisional. Oke, salah satunya untuk seni budaya. Iya. Ini tadi gong, sekarang nih, tahu nggak ini apa nih? Gagang pacul jadi bang kena nih. Tempat cangkul ya, di sini juga produksi cangkul nih. Tadi gong per hari kalau memang alatnya ada, bahannya ada, itu 1 set 1 hari jadi. Ya. Nah sekarang saya mau tanya cangkul nih, cangkul. Alatnya di mana nih? Alat Oh, di sana. Oh di sana yuk, kita ke sana yuk. Bawa ini aja lah. Ya. Paten. Nah sekarang di posisi workshopnya pembuatan cangkul dan golok ya. Pembakarannya di sini untuk cangkul ini nih benar-benar bagus nih programnya pembuatan cangkul. Jadi nanti program DPD PPSI itu akan memperdayakan perguruan-perguruan di tiap-tiap kecamatan. Syukur-syukur nanti di tiap-tiap kelurahan produksi golok ya, supaya kebutuhan atau jumlah yang kita harapkan atau inginkan terpenuhi nanti ya, utamanya penuhi petani-petani Cilegon dulu. Golok ini diproduksi sehari dapat berapa? Tanya empuknya. Ini kan memang sentra untuk pembuatan peralatan pertanian, Pak. Jadi macam-macam, ada golok, ada arit, kayak gini juga nih. Ada pisau juga. Ini model-model produknya yang kita produksi. Untuk sehari itu biasanya tergantung. Karena kalau golok itu kan biasanya ada yang golok buat pamor, ya buat petani, gitu. Ada buat fungsi lah, fungsi buat tani segala macam. Kalau misalkan yang buat pamor itu sehari itu paling dapat 1, Pak. Dapat 1. Ya, karena dia harus bagus kualitasnya. Kualitasnya bagus, pengerjaannya harus hati-hati, dari gagang juga harus diukir kan gitu. Kalau untuk pertanian kan gagang paling biasa aja. Seperti inilah. Ya, gagang kan Kalau biasanya golok-golok biasa lah ya. kayak gini gagangnya kan biasa aja. Nah, perbedaan pamor sama untuk kebutuhan petani, pamor itu apa? Pamor itu untuk penampilan, Pak. Penampilan souvenir lah, bisa Ya, dijadikan, bisa dibilang souvenir. Kalau seumpama ada saya nih yang gagah ini, kalau mau dikasih hadiah souvenir nanti goloknya itu bagus. Nah, itu kan untuk ditaruh di sini. buat kenang-kenangan Ya. ya kan, biar kalau ada tamu dari luar Cilegon, khasnya dari Cilegon apa? Itu. Dari golok ini berapa golok yang dihasilkan? Kita nih kalau misalkan yang golok pamor paling sehari, karena perlu kualitas sih. Satu hari satu hari satu doang. Kalau untuk pertanian, Kalau untuk pertanian itu bisa banyak, bisa 10. keren. Top. Yuk, lihat kita cangkul-cangkulnya. Ini pembakarannya nih. Nah, ini cangkul-cangkulnya nih. Nah, biar tahu cangkul mana yang untuk aksesoris, mana cangkul untuk petani. Ya, aturan silakan. Yang
Cangkul, ya cangkul untuk pertanian tuh biasanya kan bahannya dia lebih tipis, Pak. Ya, tapi tetap yang bagian bawah yang dia akan mencakar ke tanah itu dia harus tetap keras. Karena dia cangkul fungsi. Gitu, difungsikan untuk ke tanah dia harus keras. Tetap kita kualitasnya pasti keras. Ininya juga dari pengelasannya segala macam memang harus kuat kan gitu. Kalau untuk yang souvenir kan memang paling peruntukannya kan tidak untuk digunakan di pertanian, ya paling kita jaga penampilannya aja yang lebih bagus. Ini juga bahannya tetap dari plat KS. Kita pesan beli dari KS. Ini ukuran 3 mili. Yang kokotnya ini namanya kokot, dia ukurannya 5 mili. Ini dasinya 3 mili. Kita pesan semuanya, kita rakit di sini. Keren. Per hari ditanyakan dulu berapa yang per hari bisa menghasilkan berapa ya? Per hari itu kita kalau misalkan manual ya, cetak manual segala macam sampai kepada pembakaran, pengecetan itu bisa sampai 50, Pak. 50 cangkul satu hari. 50 cangkul per hari. Iya. Sedangkan Kebutuhan masih jauh lebih banyak memang. Karena kebanyakan di daerah Jawa itu yang masuk justru produk cangkul-cangkul dari luar negeri. Dari Cina, gitu kan, dari Thailand. Kita sebagai kota baja merasa malu kan, Pak. Masa kota baja cangkul aja kita harus impor. Semangatnya keren nih. Jadi biar kita menjawab tantangan seperti itu, kita produksi sendiri. Oke, mantap ya. Jadi saya mengingatkan lagi atau ya mengajak biar semangat nih semua peguron-peguron. Yuk ber-UMKM biar kita semakin hidup. Biar makin keren. Juga mendukung program pemerintah Kota Cilegon. Oke. Mau lihat yang golok-goloknya yang sudah jadi sampai dengan yang belum? Yuk kita sana. Ya, tadi sudah muter-muter ke tempat pembuatan atau produksi UMKM DPD PPSI. Sekarang saya mau tanya, kalau alat-alatnya atau bahan-bahannya ini dapat dari mana ini? Bahan kita pure dari KS. Dari KS. Emang mantap KS. Terima kasih sudah mendukung UMKM Kota Cilegon ya, masyarakat Kota Cilegon. Ini produksi, contoh jelasin dong ini produksi apa sampai dengan segimana ya aturannya. Ini kan bahan awal untuk pembuatan golok, Pak. Besinya kita pakai besi bahan dari KS. Kenapa kita pakai bahan dari KS? Karena kualitas KS itu sudah sangat berkualitas, sangat bagus. Ya, semua orang di Indonesia bahkan dunia tahu lah kualitas dari biji KS itu bagaimana. Makanya kita pakai bahan dari KS. Ini dicetak bahkan menggunakan, sebetulnya ini teknologi yang luar biasa, Pak. Cetakan ini kita potongnya pakai laser. Pakai laser. Laser DPD PPSI udah mainannya laser. Mantap, mantap. Jadi pakai laser, tinggal nanti di sini kita membantu si tukang buatnya juga ya. Tinggal dihaluskan, digerinda, dihaluskan. Nanti ada pembakaran juga sama supaya kualitasnya juga kuat. Pembakaran itu kan fungsinya untuk memadatkan pori-pori yang ada di dalam besi ini. Gitu. Kalau toh juga urusan pergolokan ini jawara ya. Nanti hasilnya setelah dihaluskan bisa jadi seperti ini. Nah ini hasilnya nih, hasil ini belum jadinya nih, masih bahan awal nih, sudah dibentuk cuma sama laser ya. Nah sekarang yang udah jadinya ini setengah jadi nih. Ini yang jauh lebih baik karena yang tadi saya bilang ini namanya golok pamor, Pak. Pamor. Jadi untuk penampilan gitu kan, untuk pejabat-pejabat negara. Jadi kalau misalkan dilihat sama orang di luar Cilegon, ngelihat orang Cilegon itu ciri khasnya apa? Nah, golok, kalau golok itu seperti apa? Inilah gitu. Golok pamor namanya. Namanya golok pamor untuk penampilan. Produksi. Kelimis. Kelimis ya, kelimis. Kelimis ya. Ini golok souvenir namanya ya. Pamor souvenir kan? Iya. Gagangnya juga kan diukir nih, Pak. Yang tadi itu Kita diingukir yang ketua DPC Purwakarta tuh, semua ketua-ketua di ya bersama-sama lah.
mempunyai ahli dan skill masing-masing. Nah, sekarang tadi golok sudah, sekarang cangkul. Tolong jelasin biar paham. Kalau cangkul, nah ini bahan awalnya memang tadi yang tadi saya bilang ini namanya kokot. Kokot ini pasangannya yang ini nih. Buat nutupnya gitu kan. Ini kokot. Ini kokotnya sebelum dibengkokin ya, namanya istilahnya dibending. Ini kokot sebelum dibending seperti ini potongannya. Ini namanya dasinya, dasi cangkul. Ini kokot juga. Nah, ini namanya daunnya nih. Ini namanya daun cangkul. Jadi nanti prosesnya setelah dipotong sama ini juga potongannya pakai laser. Pakai laser juga. Iya, kita pakai teknologi, pakai laser. Setelah dipotong, dirakit seperti ini, disatukan, dilas jadi satu gitu. Nah, oke. Nanti jadinya ya, seperti ini jadinya. Dibarisin dulu nih, dibarisin punten. Nah, nih yang belum jadi seperti ini. Kasih dasi. Kokotnya seperti itu. Lihat tuh. Ini yang memang belum disatukan ya, masih rangkaian ini pola-pola modelnya kayak gitu. Nah, setelah satukan, dirakit semuanya, dilas satu persatu. Nah, jadinya seperti ini. Diwarnain sama kita, dicat. Bagus ya. Ini dia produksi cangkulnya. Wes pokoknya kualitas mah wani ngadu jaminan lah ya, karena ini dari Krakatau Steel ya. Bahan dari Krakatau Steel. Tadi sudah golok sama cangkul, sekarang giliran saya mau tanya-tanya yang tadi cetakan kecil-kecil itu jadi apa ya. Ini saya nggak ngerti nih apa nih ya yang tadi dibengkok-bengkokin di mesin tadi. Tolong jelasin Akang Kiki. Ini kan tadi produknya kayak gini tadi kan. Yang tadi di sana. Ya, jadi nanti kita cetak seperti ini, setelah itu dibengkokkan jadi seperti ini, Pak. Fungsinya untuk apa itu? Ini bracket hordeng. Oh, bracket hordeng yang buat di tembok tuh ya. Jadi cantolan untuk hordeng, untuk relnya itu kan. Nah, ini yang apa? Bracketnya lah, penyangganya lah gitu. Penyangga besinya itu ya. Ya, betul. Kalau ini sama, kalau ini bracket hordeng tapi dia hordeng yang biasa di rumah-rumah gedong ya. Yang hordeng buah buskan kok. Ya, yang pakai pipa itu, pakai pipa yang ada ukirannya itu biasanya. Singa beluang kok biasanya ya. Jadi ini yang kualitasnya mahal lah gitu. Kalau ini yang hordeng yang biasa. Tempat hordeng pun kami buat di sini ya. Sekarang tanya lagi, ini apa ini lagi? Aturan dijelasin. Ini namanya grendel gembok, Pak. Grendel gembok, Grendel berarti gembok pasangannya sama yang ini tadi. Oh, sama yang itu ya. Cuma memang ini belum di bending. Nah, nanti harusnya ditekuk seperti ini. Ini kan karena tekuk pakai tangan, harusnya memang pakai alat juga. Kalau pakai Belum alat ditekuk ya kalau pakai alat dia rapih gitu. Nanti setelah ditekuk, ini nanti akan masuk sini. Oh iya, nanti ini masukin gembok. Ya, betul. Grendel gembok. Acai. Kalau ini apa ini? Itu namanya klem, Pak. Klem Kalau buat ini memang kebutuhan dari KS juga. Oh, ini kebutuhan industri. Kebutuhan industri ya, industri. Jadi dia untuk ngikat apa namanya koil gulungan. Nah, ngikatnya pakai ini nanti. Oke, tadi sudah jelas semua perincian walaupun singkat ya. Nanti tetap disambung oleh Ketua DPD PPSI, ketuanya Pak Haji Aldin. Kalau Pak Sekumnya singkumisen kok, kedelengan serem tapi baik hati ya Pak Haji Rahmat ya. Sebelum saya tutup nih, coba statement atau closing. Wah, ya pokoknya DPD PPSI Kota Cilegon saat ini memang lagi konsen untuk bagaimana memberdayakan masyarakat, khususnya memang yang berlatar belakang budaya. Mereka yang ada di padepokan-padepokan, karena Cilegon ini terkenal kota industri, Pak. Makin tahun makin banyak industri, tapi kapasitas ataupun mungkin pengetahuannya atau kemampuannya segala macam masih banyak masyarakat yang berlatar belakang budaya di padepokan-padepokan itu
tidak memenuhi daripada kebutuhan industri, akhirnya jadi banyak pengangguran. Nah, kita menjawab tantangan itu tidak perlu terlalu mengharapkan daripada industri bahwasanya kita membuat golok seperti ini pun bisa menjadi uang, kan gitu, bisa menghidupi dirinya, bisa menghidupi keluarganya gitu, Bisa menghidupi padepokannya. Ya, betul. Jadi makin lestari budaya. Jadi 10 tahun 20 tahun ke depan Hmm. industri di Cilegon makin banyak sekalipun, tetapi masyarakat berlatar belakang budaya di padepokan-padepokan akan tetap hidup, budaya akan tetap lestari. Amin, amin. Demikian tadi sama empuknya nih. Kalau empuknya sudah bicara, berarti ya sudah seperti ini kan. UMKM, DPD, PPSI, dan insya Allah secepatnya DPC, PPSI tiap-tiap kecamatan akan membantu produksi cangkul, golok juga untuk memenuhi kebutuhan pasar ya, atau kebutuhan yang dibutuhkan di sini ya, karena banyak sekali yang dibutuhkan ya. Mungkin itu jangan lupa terus UMKM bangkit. Ayo masyarakat Kota Cilegon, kita ber-UMKM. DPD PPSI Dikjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.